Polisi Gerakan tidak Indonesia bisa sendiri, diandalkan. polisi tidak bisa diandalkan. Seorang pria asal Solo, Jawa Tengah menangis saat mengadu ke Komisi 3 DPR karena kasus yang menimpa Petit, istri dan anak balitanya dilaporkan ke Polres Surakarta mandek 7 tahun. Malah dia dijadikan tersangka dan disuruh menandatangani BAP tanpa mengetahui maksudnya karena dilarang membaca. Lagi-lagi kepolisian tercoreng. Ada seorang pria yang melaporkan Petit, istrinya, dan dia tidak mendapatkan keadilan. Malah dia di situ harus menandani BAP dan tahan 3 hari tidak makan. Ini sama seperti kasus-kasus yang lain, seperti salah tangkap, seperti kasus yang orang-orang itu tidak mendapatkan keadilan. Kasusnya Riko Pujianto yang speak up di media. Kita juga nggak tahu sih sebenarnya itu yang benar, yang salah, yang mana. Tapi ketika banyak orang speak up merasakan ketidakadilan polisi, berarti boleh dikatakan ada sesuatu di pihak kepolisian. Kapan itu saya juga pulang ke Madura menjenguk saudara yang sakit. Itu ada yang di sana sama-sama menjenguk itu menceritakan tentang kronologis yang menimpa anaknya. Jadi anaknya itu dulu memang pemakai, tapi dia menurut info keluarganya sudah berhenti. Waktu itu dia diajak keluar sama temennya. Temennya itu memang dulunya sama-sama seperti itu. Udah ditolak katanya, tapi kekeh ngajak keluar. Setelah selang beberapa meter dari rumah, tiba-tiba ada polisi di sana yang menangkap keduanya. Tiba-tiba juga katanya di jaketnya ada barang bukti. Anak itu udah mengatakan bahwa itu bukan punyanya. Sudah mengatakan di situ bukan punyanya. Lagi-lagi polisi katanya di situ tidak mempercayai. Tapi kalau misalnya polisi itu melihat dari segala aspek kemungkinan, ada kemungkinan 10% bahwa dia dijebak temannya. Walaupun 90% itu kemungkinan barangnya dia. Tapi kenapa yang 10% itu juga tidak diperhatikan? Karena keadilan itu seharusnya polisi itu mem-BAP semua masalah dengan seadil-adilnya. Benar gak? Waktu tidak diakui menurut info keluarga, akhirnya biasalah pak buk. Anak-anak kasihan, akhirnya keluarga mengatakan karena juga tidak punya kekuatan, keluarga mengatakan sudahlah nak, jalanin aja, insya Allah semua akan ada waktunya. Akhirnya ya diproses masuk penjara. Tapi menurut saya kenapa polisi itu waktu menggeledah tidak memakai sarung tangan? Seharusnya SOP-nya menggeledah apapun kan memakai sarung tangan ya. Jadi ada kemungkinan sidik jarinya di situ tuh siapa? Itu kalau logika ya. Saya juga nggak tahu sih ini benar atau enggak. Tapi banyak sekali istilahnya itu seperti kasus-kasus yang lain itu mereka merasa itu polisi nggak adil. Lepas atau iya saya juga nggak tahu ya, ini hanya cerita dan saya hanya berita versinya orang tua. Bisa jadi memang di sana kenyataannya memang anaknya seperti itu, saya juga kurang tahu ya. Bisa juga untuk kasus yang tadi mengadu di MPR juga mungkin ada bukti-bukti yang lain, saya juga nggak tahu. Tapi mandek 7 tahun itu lama bro. Kenapa tidak dijadikan tersangka? Apa alasannya? Seharusnya diberikan penjelasan kepada keluarga biar tidak menjadi polemik yang berlarut-larut. Menunggu itu susah bro.